Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel Epi Lupita. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi kali ini aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film Mujhse Dosti Karoge, yang artinya maukah kamu menjadi temanku. Mujhse Dosti Karoge adalah sebuah film kisah cinta segitiga antara tiga orang sahabat, yaitu Raj yang diperankan oleh Hrithik Roshan, Tina yang diperankan oleh Kareena Kapoor, dan Pooja yang diperankan oleh Rani Mukherjee. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali dengan perpisahan tiga orang sahabat, di mana salah satu sahabat mereka akan memulai bisnis di London. Keduanya, antara sahabat itu mereka akan menetap di India. Nah, bocil bertiga ini adalah anak-anak mereka, Raj, Pooja, dan Tina. Raj menyukai Tina dan meminta Tina untuk mengiriminya email lewat komputer Pooja. Nah, Raj ini yang akan berangkat ke London bersama dengan orang tuanya. Sebenarnya, Raj sudah menyukai Tina sejak saat itu. Tak berapa lama kemudian, kereta pun berangkat. Raj beserta orang tuanya pun pergi meninggalkan India. Setelah perpisahan itu, Raj selalu mengirimi Tina email. Tetapi Tina merasa bosan dengan email yang dikirimi oleh Raj. Lalu Tina menyuruh Pooja saja yang membalas email itu, karena dia tidak ingin membalasnya. Akhirnya Pooja pun membalas email Raj, tetapi Pooja menyamar sebagai Tina supaya Raj tidak curiga. Setiap hari mereka saling berbalas email tanpa Raj ketahui siapa yang sebenarnya mengirim email untuknya. Pooja juga selalu menceritakan setiap aktivitasnya, seperti menjadi juara kelas. Dia suka membaca buku-buku kisah cinta. Pooja juga mengetahui makanan favorit Raj itu gobi paratha. Sampai mereka memutuskan ketika berdoa harus mengeluarkan suara atau nada seperti ini. Bagus kan nadanya? Nah, bertahun-tahun kemudian, tepatnya 15 tahun kemudian, Raj memberitahu lewat email bahwa dia akan kembali ke India dan menemui orang yang selama ini berbalas email dengannya, yaitu Tina, yang sebenarnya adalah Pooja. Lalu Pooja pun meminta Tina untuk berpura-pura agar dia memang yang selalu membalas email Raj. Akhirnya Tina pun menyetujui permintaan sahabatnya itu. Scene berpindah saat Raj dan orang tuanya telah kembali ke India. Lalu Raj segera menemui gadis yang berdiri di hadapannya. Raj langsung menemui Tina dan melewati Pooja. Seperti biasa, cowok selalu memilih yang cantik, putih, tinggi. Ya, seperti itulah ya, yang good looking seperti Tina yang didahulukan. Dan terlihat bahwa Raj di sini sangat menyukai Tina. Ya, seperti Tina itu memiliki chemistry tersendiri gitu kan sejak pandangan pertama. Tapi bukan berarti Pooja itu gak cantik. Ya, namanya juga di mata Raj, menurut Raj itu Tina lebih cantik daripada Pooja gitu. Scene berpindah ke Tina yang sedang curhat ke patung dewanya kalau dia sedang merasakan jatuh cinta kepada Raj. Lalu di malam itu juga, Raj menemui Pooja. Di sana Pooja mengatakan kalau ia telah diterima di sebuah universitas di London, tepatnya di tempat Raj dulu berkuliah. Ya, walaupun Pooja penampilannya itu kurang menawan di mata Raj, nah tetapi si Pooja ini memiliki kelebihan lain, yaitu kecerdasan. Buktinya saja dia selalu menjadi juara kelas, membantu Tina mengerjakan PR, dan bahkan sekarang dia diterima di universitas luar negeri. Sungguh luar biasa, bukan? Di sini Raj mengajak Pooja untuk menjadi sahabatnya, dan Pooja menyetujui itu. Singkat cerita, mereka bertiga pun bertemu. Awalnya hanya Raj dan Tina saja. Di sana Raj menunjukkan tentang buku kisah cinta kepada Tina.
Tetapi Tina terlihat tidak peka dan gak peduli gitu kan. Padahal yang Raj tahu kalau Tina itu menyukai buku kisah cinta. Aslinya kan Pooja yang suka buku itu. Kemudian datanglah Pooja yang menyusul. Dan ternyata Tina sengaja menyuruh Pooja untuk menggantikannya ngedate bersama dengan Raj. Karena Tina mau latihan untuk acara festival remaja. Lalu Pooja dan Raj bersenang-senang. Bahkan Pooja sudah menyiapkan Gopi Parata kesukaan Raj. Setelah itu mereka pergi ke toko perhiasan dan Raj membeli sebuah kalung. Pooja mengira kalau kalung itu adalah untuknya, tetapi ternyata kalung itu adalah untuk Tina. Karena kasihan melihat wajah Pooja dan Raj juga menganggap Pooja itu sebagai sahabatnya, jadi Raj memutuskan untuk membelikan satu buah kalung yang sama khusus untuk Pooja. Kemudian setelah itu Raj menemui Tina dan memberikan kalung yang telah dia beli sebelumnya juga kepada Tina. Scene berpindah saat acara festival remaja. Di sana Tina dan Raj juga ikut menari. Setelah selesai acara tersebut, ayah Raj menyadari kalau Raj terlihat menyukai Tina. Akhirnya ayah Raj memutuskan dan bersepakat pada ayah Tina agar segera menikahkan mereka. Lalu di malam itu, Raj menemui Tina dan meminta izin untuk pamit mengurus sebentar bisnisnya di London. Setelah menemui Tina, Raj pun menemui Pooja. Di sana, Raj mengetahui kalau Pooja menyetel lagu favoritnya. Terlihat mereka sudah sangat mengenal satu sama lain, padahal mereka baru bertemu. Ya iyalah, karena kan mereka sudah saling berbalas email selama 15 tahun. अपनी आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं पहुंच जाऊंगी। वादा। पक्का वादा। Scene berpindah saat Pooja sudah tinggal di London untuk berkuliah tentunya kan. Di sana Raj dan Pooja banyak menghabiskan waktu bersama. Ya karena mereka sangat tinggal berdekatan gitu kan, apalagi mereka sudah sahabatan saat ini. Tak lupa Pooja juga membawakan Gopi Parata untuk Raj. Lama-kelamaan bangkai pun mulai tercium juga. Saat mereka berdua berdoa di gereja, Pooja keceplosan bersenandung nada yang telah mereka senandungkan selama bertahun-tahun ketika di gereja. Saat itu juga Raj menyadari kalau yang selama ini membalas emailnya adalah Pooja, bukannya Tina. Karena selama ini kesamaan yang ada di email sangat sama persis dengan kebiasaan Pooja. Seperti mengetahui Gopi Parata kesukaan Raj, musik kesukaan Raj, cerita cinta kesukaan Pooja, dan bahkan nada yang hanya mereka berdua ketahui. Akhirnya Pooja mengakui kalau dialah yang membalas semua email Raj selama bertahun-tahun. Pooja juga menjelaskan segalanya kalau Raj pasti akan memilih yang lebih cantik darinya, yaitu Tina, sebagai orang yang akan Raj cintai. Ya buktinya saja saat setelah 15 tahun gak ketemu, Raj malah melewati Pooja dan lebih mementingkan untuk melihat Tina. Akhirnya Raj mengatakan kalau cinta ini adalah salah. Cinta Raj bukan untuk Tina, melainkan hanya untuk Pooja. Dan mereka memutuskan untuk segera menikah ketika kembali ke India nanti. Scene berpindah saat Raj dan Pooja pulang ke India. Di sana mereka melihat kalau ayah Tina sudah meninggal. Dan sekarang Tina tidak memiliki siapa-siapa lagi, karena ibunya juga telah meninggal sejak lama. Malamnya Tina menyatakan cintanya kepada Raj. Lalu Raj melihat ternyata ayahnya akan segera menikahkan dia dengan Tina. Pooja merasa sangat hancur hatinya ketika melihat kekasihnya akan dinikahkan dengan sahabatnya. Akhirnya Pooja merelakan Raj untuk menikah dengan Tina. Karena kasihan, Tina tidak punya orang tua lagi. Pooja meminta Raj untuk menikah demi dirinya. Akhirnya Raj pun menyetujui itu. Lalu Raj mengenalkan Pooja kepada Rohan. Nah, Rohan ini adalah temannya Raj. Singkat cerita, orang tua Pooja seperti menyukai Rohan dan berencana untuk menikahkan Rohan dan Pooja.
Kemudian Puja pun mengatakan kepada keluarganya kalau ia sudah siap menikah dengan Rohan. Karena cepat atau lambat dia juga akan melihat pernikahan sahabatnya. Jadi Puja memutuskan untuk menerima Rohan. Mereka berencana akan menikah bersamaan dengan pernikahan Raj dan Tina. Nah, terlihat raut wajah kecewa di wajah Raj itu ketika mendengar kabar dari Puja yang akan menikah dengan Rohan. Singkat cerita, hari pernikahan mereka pun dimulai. Sebelum dimulai, Tina mencoba untuk memasang gelang turun-temurun keluarga Raj di tangannya, tetapi tidak muat, dan malah dicobakannya kepada Puja, ternyata pas. Kemudian saat acara akan dimulai, Raj ingin menaburkan bubuk sindur di patung Dewi. Tak sengaja bubuk itu tertiup angin dan mengenai dahi Puja. Alam pun seolah sudah merestui hubungan Puja dan Raj. Puja dan Raj saat itu saling tatap-tatapan di sana. Kejadian itu dilihat oleh Tina, dan akhirnya si Tina menyadari kalau Raj dan Puja telah memiliki hubungan di belakangnya, dan mereka saling mencintai tentunya ya. Lalu Tina memutuskan untuk tidak jadi menikahi Raj dan membiarkan sahabatnya bahagia bersama orang yang dicintainya. Begitu juga dengan Rohan yang mengerti kalau Puja sebenarnya mencintai Raj dan merelakan Puja menikah dengan Raj. Di akhir film kita dapat melihat Puja dan Raj akhirnya menikah. Film pun tamat. Film ini lumayan bagus dan paling legend itu memang lagu-lagunya. Bisa dibilang lagu-lagu di film Mutse Dosti Karoge ini gak ada yang gagal. Cuma yang aku agak bingung sama jalan ceritanya ini loh. Pasalnya kok bisa si Raj dengan cepat gitu kan berubah pikiran, langsung mencintai Puja. Padahal kan kita tahu kalau Raj ini sudah suka dengan Tina dari dia kecil. Kok bisa secepat itu gitu? Apalagi Tina ini kan orangnya cantik banget, jadi agak mustahil kalau Raj tiba-tiba ninggalin Tina yang bisa dikatakan orang tua mereka juga sudah memberikan restu kepada mereka. Tinggal nikahnya aja nih gitu kan. Tapi ya namanya juga film, ada yang masuk akal dan ada juga yang tidak masuk akal ya kan. Oh iya, film ini mendapatkan rating dari IMDb sebesar 6,5/10. Oke, itu saja alur cerita plus review dari film Mutse Dosti Karoge kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.